Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di Jumpa Jemaat GKI Pamulang bersama saya Penatua Ani Haulusi. Hari-hari belakangan ini wajar kita merasa takut dengan apa yang sedang kita alami. Tetapi percayalah bahwa Tuhan berjalan di atas masalah kita. Percayalah bahwa Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bukankah Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita? Jadi janganlah kita terlalu berlebihan, panik atau takut, tetapi fokuslah dengan apa yang dikatakan Tuhan melalui firman yang akan kita baca siang hari ini dari Matius 14 ayat ke-22 sampai ke-32. Ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Lalu ayat yang ke-23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Adalah tepat di saat-saat seperti ini kita untuk mengambil bersaat teduh, bersendiri bersama Tuhan untuk mencari wajahnya dan berdoa. Bukankah Tuhan berdoa bagi umatnya, bagi murid-muridnya di atas bukit, bahkan buat kita semua? Belajarlah kita untuk mendoakan orang lain selain diri kita sendiri. Berdoalah untuk bangsa negara kita, berdoalah untuk jemaat Tuhan, gereja Tuhan, bahkan berdoa untuk tetangga kita sendiri. Bukankah dikatakan oleh Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan ketika kita berdoa buat orang lain, di situ Tuhan akan memperhatikan juga apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya tidak mengatakan salah untuk berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi ada baiknya juga kita lebih memperhatikan juga orang lain dan berdoa buat orang lain. Di ayat selanjutnya dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Murid-muridnya sudah berjalan beberapa mil jauhnya dari pantai. Di situ saya kagum kepada murid-murid Tuhan Yesus yang walaupun sudah diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, mereka tidak mundur atau kembali ke pantai. Mereka terus maju di dalam pelayaran mereka di tengah gelombang badai. Demikian pun kita di dalam pelayanan kita maju terus di dalam doa, di dalam Tuhan. Kita maju terus seperti murid-murid Yesus yang walaupun sudah diombang-ambingkan oleh gelombang angin sakal tetap maju. Bahkan ini dikatakan ayat selanjutnya, ayat ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bahwa mereka sudah kira-kira kurang lebih 9 jam diombang-ambingkan di atas laut. Bukankah mereka bertolak kira-kira dari pukul 6 sampai dikatakan di sini jam 3? Bukankah sudah ada 9 jam mereka menunggu? Ada saat-saat di dalam kehidupan kita harus menunggu. Tidak ada sesuatu yang instan. Kita harus menunggu, kita harus belajar sabar di dalam doa, bertekun di dalam Tuhan dan pengharapan. Lalu ayat selanjutnya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Apakah takut itu? Takut itu wajar, karena sebagai manusia juga kadang suka merasakan rasa takut. Karena takut itu juga diciptakan oleh Tuhan, karena emosi-emosi perasaan manusia asalnya dari Tuhan. Tetapi janganlah ketakutan itu kemudian menjadi melumpuhkan kita. Apalagi ketika kita mengambil keputusan, kita mencari firman-Nya dahulu.
atau mintalah kepada teman-teman yang seiman untuk mendoakan kita dalam pergumulan kita. Kenapa kita merasa takut? Karena kita belum mengenal Allah secara sempurna. Belajarlah mengenal Allah dengan sempurna sehingga akan lenyaplah rasa takut kita. Sebagaimana di ayat berikutnya dikatakan, ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di dalam kehidupan kita, apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, kita perlu merasa tenang. Sebab Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang berjalan di atas masalah kita. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, sebab Dia yang memberikan hidup kepada kita. Bukankah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan? Belajarlah untuk percaya kepadanya. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Di sini Petrus minta peneguhan Tuhan. Tuhan, bilakah Engkau itu suruh aku berjalan di atas air? Demikian juga kita di dalam setiap mengambil keputusan. Kita perlu juga untuk mencari peneguhan melalui firman-firman Tuhan, agar keputusan yang kita ambil juga tidak salah, sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu ayat yang ke-28, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Di dalam kehidupan kita, cobalah kita untuk fokus kepada Tuhan, fokus dengan apa yang dikatakannya. Gak ada salahnya kita untuk melihat masalah, supaya kita lebih terarah dalam berdoa. Tidak ada salahnya kita juga untuk mencari berita-berita, tetapi janganlah kita dikuasai oleh keadaan sehingga kita merasa lumpuh dan tidak berdaya. Sebab ada Tuhan yang bisa kita percayai. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, kenalilah hati Tuhan dan belajarlah untuk mengenal Tuhan lebih sempurna, untuk melenyapkan rasa takut yang ada dalam diri kita, agar kita sempurna di dalam pengenalan akan Tuhan. Lalu ayat yang selanjutnya, ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat ke-33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Demikian sharing firman Tuhan hari ini. Semoga menguatkan kita semua dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetaplah semangat. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati.